Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan kalau dari Jokowi minta maaf gak ya? Nah, itu saya nggak ada juga, Pak. Oke. Jadi menurut Bang Egy, Pak Jokowi itu hanya gini. Iya. Hanya gitu-gitu aja. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu, bahkan dikondisikan ke LM, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Ya, saya bingung sendiri. Kenapa saya bilang bingung? Datang bersilaturahim, tapi mengatakan yang ditemui itu seperti surah yang dibacakan tadi. Saya kira apa yang dilakukan hari ini oleh gerakan-gerakan ini, mohon maaf, terhadap yang dialami Pak Jokowi, mungkin hampir sama. Bagaimana ganasnya serangan itu kepada Pak Jokowi. Saya kira, saya boleh bantah malam ini, mohon maaf Bang Egy, saya tidak yakin kedatangan abang ke rumah Pak Jokowi ketika abang bertemu dengan seorang Fir'aun dalam Quran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Egy yang menurut saya memang memiliki sikap yang kurang patut ditiru gitu ya. Terbaru ya mungkin karena takut diserang ya oleh komplotannya selama ini. Jadi dia itu mengaku tidak meminta maaf kepada Jokowi. Karena padahal faktanya dia datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf ya. Ini orang menurut saya memang tergolong cukup licin gitu ya, atau dalam tanda kutip itu sangat licik lah gitu. Dia mungkin saja sengaja ya menyuruh temannya agar menyampaikan permohonan maafnya kepada Jokowi. Agar apa ya? Agar dirinya bisa dengan mudah berkelit gitu loh. Dan parahnya, selain tidak mengakui bahwa dirinya telah meminta maaf kepada Jokowi, dia malah ngarang cerita ya. Katanya dia datang ke rumah Jokowi itu karena diundang oleh Jokowi bahkan sejak 4 bulan lalu. Dan dirinya selalu menolak. Mana ada ceritanya, Egy. Dia juga mengaku ditawari proyek triliunan rupiah oleh Jokowi dan jalan-jalan ke luar negeri agar dia berhenti menyoal ijazah Jokowi. Ini menurut saya teman-teman ya. Ini bukan hanya layak untuk menghuni neraka ya. Tidak cukup, tetapi harus menghuni neraka jahanam. Jadi neraka yang paling dalam. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama ya videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video ya. Ini dia. Egy Sujana dihubungi tim Roy Suryo CS. Karena saya tadi kepingin tahu banget dari Bang Egy Sujana, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Saya telepon beliau dan diangkat, ini buktinya, diangkat dari telepon saya dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam. Bang Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan kalau dari Jokowi minta maaf gak ya? Nah, itu saya nggak ada juga, Pak. Oke. Jadi menurut Bang Egy, Pak Jokowi itu hanya gini. Iya. Hanya gitu-gitu aja. Lanjut.
Jadi mereka bersama-sama ke dalam, ternyata ada Orang lain. personil kepolisian aktif yang menemani mereka ke Ya, rumah ini- Joko Widodo. Ini rakyat harus tahu nih ya, dan Iya. Pak Presiden juga harus tahu bahwa ada Menurut pengakuan. berpengakuan, nggak apa-apa. Ya, makanya dia harus bertanggung jawab terhadap pengakuan itu, karena ada sosok ya, kita nggak perlu oknum ya, sosok aja ya. Seorang sosok Ya, ya inilah ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh netizen ya. Jadi orang-orang ini pengasuh khilafah itu ya, atau lebih tepatnya itu para apa namanya, para golongan sakit hati pembenci Pak Jokowi itu cuma dua kerjaannya. Kalau tidak menyebarkan hoax ya, termasuk memelintir ya, ya kemakan hoax. Nah, barusan kita dengar bareng-bareng ya. Jadi ada sebuah cerita yang dibelokkan, yang dipelintir sehingga seolah-olah ya orang yang meminta maaf datang ke rumah Pak Jokowi ini adalah orang yang justru sedang menipu atau ngeprank Pak Jokowi dan juga para pendukungnya. Asli ternaknya si Mulyono kena prank. Kurang lebih seperti itu kan yang ingin disampaikan oleh yang namanya si siapa namanya barusan ini. Itulah ya host Setannya TV ini. Katanya Jokowi tertipu dan ternak Mulyono juga tertipu. Kurang lebih seperti itulah. Padahal faktanya apa? Inilah kehebatan mereka ya, memutar balikan fakta. Makanya kita harus hati-hati dengan model orang-orang seperti ini ya. Lanjut. 2206. Demi Allah subhanallah wa ta'ala, saya Bes ke rumah Pak Joko Widodo atas himbauan banyak pihak dengan segala kepentingan mereka. Itu semua saya tolak dari mulai 4 bulan lalu. Kemudian saya membaca Al-Quran surat Toha ayat 41 sampai ayat 46. Intinya Allah perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datangi Fir'aun. Ingatkan dia, mudah-mudah dia bilang, dia sadar. Tapi kalian berdua berkatalah pada Fir'aun dengan lemah lembut. Lalu Musa khawatir, takut. Kemudian Allah menjaminnya, jangan takut. Itulah alasan ideologi saya mau berkunjung ke JKW. Bagi yang tidak percaya, no problem, best. persis. Rasanya nggak mungkin orang sakit. Saya kira saya berikan waktu bentar dulu. Kami, Bang Aiman, ya, saya mengatakan berdelapan bahkan berdua-belas, ya, mulai dari Pak Egy Sujana, Damai Hairul Lubis, Bu Kurnia Triroyani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, terus Rustam Effendi, saya Dr. Resmond dan tiba. Kami tetap kompak, ya, kami tetap bersatu untuk membuktikan itu. Ini apa yang terjadi malam hari ini, Bang Egy, nggak usah khawatir. Kami tetap membela Bang Egy, ya. Kami menanyakan makanya kau pecundang atau pejuang itu adalah untuk mengetuk hati Bang Egy, dan jawabannya jelas tadi. Jam 10 lebih tadi Bang Egy sudah menjawab itu memang palsu, tidak ada maaf-maafan. Kami bersama semuanya. Ini persis Bang Aiman. Kalau kita lihat, ini negara kita itu sama seperti sedang dikacau zaman VOC dulu, zaman Belanda dulu, zaman Kompeni dulu. Diacak-acak oleh termol-termol ini, ya. Diacak-acak oleh orang yang bersembunyi di balik ini dan belum mau tanya. Tadi katanya pengantin tadi itu, ya. Lawan kita satu itu, ya, bukan Anda Bang Egy. Jadi kita terus sama. Insya Allah meskipun kuasa hukum kami yang beda-beda, memang karena kuasa hukum kami itu pemikirannya lain-lain, boleh, nggak ada soal. Dan kami terus mengatakan, di saat kita ribut, jangan-jangan orang yang sebenarnya kita lawan itu malah sedang bersenang-senang begini. Nah, ini orang ini loh ya, bukan siapa-siapa. Orang ini namanya seorang kakek, namanya kakek Sugiono. Ya, teman-teman ya. Tadi barusan kita mendengar bareng-bareng gitu bahwa Mbah Egy itu ya bukan mengaku sih ya, tetapi seolah-olah mengidentifikasi dirinya dalam tanda kutip seperti Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa yang mendatangi Fir'aun, ini gimana ceritanya gitu loh. Saya nggak mengerti ya, orang yang sudah terdesak, orang yang butuh bantuan, dan dia meminta bantuan kepada seseorang, tapi ujung-ujungnya orang yang dimintai bantuan tadi difitnah.
ya, atau dijelek-jelekan lah kurang lebih. Ini menurut saya sudah sangat keterlaluan sekali ya. Dan coba kita dengarkan apa pendapat dari Rasman ya. Rasman ini salah satu sahabatnya Mbah Egy ya. Dan kita dengar bareng-bareng coba ya. Ini dia. Egy, saya ini Bang Egy nonton saya. Iya, Bang Egy, Bang, saya 4 tahun sama Bang. Saya nggak mau mempengaruhi pikiran Abang. Malam ini ada banyak pikiran. Saya kok jadi bingung sosok seorang Egy malam ini. Ya, saya bingung sendiri. Kenapa saya bilang bingung? Datang bersilaturahim, tapi mengatakan yang ditemui itu seperti surah yang dibacakan tadi. Saya kira apa yang dilakukan hari ini oleh gerakan-gerakan ini, mohon maaf, terhadap yang dialami Pak Jokowi, mungkin hampir sama. Bagaimana ganasnya serangan itu kepada Pak Jokowi. Saya kira, saya boleh bantah malam ini, mohon maaf Bang Egy, saya tidak yakin kedatangan Abang ke rumah Pak Jokowi ketika Abang bertemu dengan seorang Fir'aun dalam Quran tersebut. Bang, Abang jujur malam hari ini. Banyak hal yang kita bicara berdua, Abangku. Banyak hal yang Abang sampaikan ke saya. Saya nggak perlu buka di sini. Saya adik Abang. Saya ingin Bang Egy, Bang, Abang konsentrasi berobat, sehat Abang, dan Abang jangan lagi merasa disunyi dalam keramaian. Karena Abang dibutuhkan oleh keluarga dan kita semua. Saya hanya mohon sekali lagi, tolong, jangan Abang perbanyak lagi kata-kata. Supaya tidak menimbulkan masalah yang panjang. Biarkan ini bergulir. Saya tidak rela Abang masuk di persidangan. Karena saya tahu hati Abang tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Rasman bingung. Sosok Mbah Egy datang bersilaturahmi tapi bilang Jokowi Fir'aun. Nah inilah tipikal, bukan Rasman yang maksud saya, yang dibicarakan oleh Rasman, inilah tipikal orang yang selama ini suka tokbar. Apa Bang tokbar? Ya itulah ya kan, pasukan celana cingkrang, nasi bungkus ya kan, yang suka demo, mencaci maki Jokowi, pengasong aliran tertentu, ya itulah. Tipikalnya seperti itu ya. Jadi membolak-balikan fakta, bahkan ya memfitnah gitu loh. Coba bayangin gitu. Saya nggak ngerti ya, kok ada orang macam kayak gitu ya. Jadi dia tuh meminta maaf ya, karena telah memfitnah, dia meminta maaf tujuannya agar tidak dipenjara. Tapi setelah meminta maaf keluar dari rumah yang dimintai maaf, dia malah memfitnah balik gitu loh, bahwa dia adalah memposisikan dirinya seperti Nabi Musa dan Jokowi sebagai Fir'aun. Aduh, dan ini belum lebih parah lagi teman-teman ya. Coba kita tengok abis ini. Karena ada pernyataan ya yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui WA yang dikirim ke si Kirun gitu ya. Ahli hukum tata busana ya, intinya itu katanya Jokowi itu menawari proyek kepadanya senilai triliunan. Coba kita dengar bareng-bareng ya, kita saksikan. Ini dia. Soal yang terkait dengan WA yang disampaikan kepada saya tidak minta WA-nya dan Boleh dibaca tuh, saya akan silakan dibaca. Agak panjang ya. Oke, silakan. Jadi juga Adinda Rasman panjang juga kan, nggak apa-apa ya, gitu. Jadi begini, saya kan harus mengklarifikasi dulu bahwa ini memang betul dari Egy Sujana. Dia mengatakan demikian, ini disclaimer-nya dulu ya. Oke. Saya bilang ini apa? Pada pukul 21.21 semalam itu WA chat langsung dari Egy Sujana ya ke saya hari ini jam 11.57. Dia sebutkan itu jamnya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT Roy Rismond Tifa. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Kita tunggu aja, jangan-jangan besok. Kemudian saya tanya, bisa dipublikasi? Dia bilang, go ahead. Saya bisa, lagi ditambahnya, saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES. Saya tadi WA orang ini. Saya mau bacakan ini di Rakyat Bersuara, boleh kan? Pukul 19.20 tadi saya WA. Of course, sebut dari saya juga nggak apa-apa, hehehe katanya. Nah orang yang ngomong ini, boleh kan? Namanya Beni Parapat. Beni Parapat. Ya, yang mengadukan Andi Aswan berkali-kali. Tapi saya masih gagal karena para sana itu memang dilindungi penegak hukum. Karena penegak hukum kan yang nggak independen.
pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu, bahkan dikondisikan ke LM, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. BES itu Bang Egy Sujana. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya BES bertanya pada orang yang BES hormati, bahkan perintahnya BES tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah BES menawarkan maksudnya aja ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1. Tidak boleh meminta maaf. Oke. 2. Tidak boleh ada publikasi. Buktinya, tidak ada video dan foto yang melalui mulut BES, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput BES sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar ya, foto luas di masyarakat. BES pastikan foto itu bohong, garis miring hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan BES, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya? Di sini saya bacakan apa adanya ya. 3. Tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa BES dan DHL minta maaf. 3 lagi saya baca padanya. Kenapa BES pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya. Terutama ijazah SMA, terutama ya. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Ini pakai huruf gede semua dia ngomong gitu. Ini Bung Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat forward ke saya dan Beni Parapat tidak keberatan dibacakan. Saya kasih bawah lagi. Ini Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Ya, Beni Parapat isinya kasih ke saya. Saya bisa konfirmasi, saya terima WA yang sama tadi siang. Oke. Persis sama. 4. Bahwa sekarang pertanyaan seriusnya, kenapa saya mendatangi JKW? This is the question. Titik 2. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun, saya pula disebutnya, mendatangi Fir'aun untuk berkata, Fir'aunnya yang mana ini ya? Untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan BES dalam pertemuan tersebut justru menasihati JKW agar tahu diri dan tahu batas. Ini huruf besar lagi dia tulis. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas. Karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Quran surat 7 ayat 34. Juga BES sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum. Juga BES sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. BES ke Barreskrim buat LP, tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas, pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban, tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor. Tapi anehnya, tanggal 30 April 2025, JKW buat LP di Polda Metro melaporkan BES dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya, termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi DHL tidak terlapor jadi tersangka, jadi TSK. Why? Sisi lain BES sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022-2025.
bolak-balik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat, yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum. Ya, hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Saya juga sudah berjuang di jalan, juga berjuang di medsos, tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28, tidak ada salahnya mendatangi JKW selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf, ya, dan tidak mengakui ijazah asli JKW karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. Best protes, bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah? Jaksa menjawab, saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. Best protes lagi, kenapa jadi P21? Ya, jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. Itu yang dikatakan Best. Jadi Best itu Bang Egy Sujana. Jadi kawan-kawan semua, ya, itu adalah apa yang disampaikan Egy Sujana kepada Benny Parapat dan kemudian dikirimkan ke saya dan tidak keberatan untuk dibacakan. Tetapi kan ada beberapa hal yang barangkali tidak terungkap, kita tidak tahu. Jadi bisa saja orang punya niat ke sana, kemudian untuk menasihati versi dia kan, untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Nah yang lain-lainnya tentu kita tidak bisa menduga apa yang terjadi, tetapi paling tidak dari tulisan dan dari apa yang disampaikan ke Michael, itulah versinya Egy Sujana. Kalau misalnya kita bertemu lain lagi versinya, itu soalnya kita di luar kendali kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit ya. Dan sekali lagi ya, satu hal yang kita harus tadi, tetapi paling tidak dari tulisan dan dari apa yang disampaikan ke Michael, itulah versinya Egy Sujana. Kalau misalnya kita bertemu lain lagi versinya, itu soalnya kita di luar kendali kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Sedikit ya. Dan sekali lagi ya, satu hal yang kita harus underline, bahwa Best pernah ditawari proyek sampai triliunan. Itu kan Gak disebutkan proyek apa tuh ya? Ya. Oleh siapa? Ya tentu oleh pihak Jokowi kan. Oke. Ini kan proyek triliunan. Iya, abuse of power kan jadinya. Nah, coba bayangkan Di tengah-tengah kasus ini. Iya, Best mengklarifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1. Bahwa Best benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Masih beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih permen, kesenangan, jalan-jalan. Ya. Oke. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal Best mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan dapat proyek itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Ya. Kemudian demi Allah, Best menolaknya hingga gagal deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Ya, 10 menit ya kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli hukum tata negara katanya, tetapi kalau menurut saya sih lebih cocok ya ahli hukum tata busana ya, atau maksimal ahli hukum tata boga gitu. Tetapi bukan itu yang ingin saya komentari teman-teman ya. Saya sangat tertarik dengan pernyataannya bahwa katanya Mbah Egy itu datang ke rumah Jokowi itu karena diundang. Hei bro, kapan Jokowi mengundang kau? Pandai kali kau ini memutarbalikan fakta ya. Hah? Katanya diundang Jokowi, bahkan ngundangnya sudah 4 bulan yang lalu, sering ditolak. Kalau benar kau diundang, kau udah bacot di sana sini Mbah Egy, kau bacot di podcast, kau bacot di media sosial ya, bahwa Pak Jokowi mengundangmu ya ketika dirimu menyoal ijazah Jokowi. Ya kan? Tapi kau tidak pernah mengatakan itu. Artinya apa? Ya mungkin saja cerita ini baru dikarang baru-baru aja gitu. Karena
dia ini takut gitu loh diserang oleh para pendukungnya selama ini yang sangat militan. Jadi akhirnya dia mengatakan ya, mengarang cerita bahwa dia datang ke rumah Jokowi itu memang benar, tapi diundang oleh Jokowi. Dan yang menurut saya adalah fitnah sangat keji adalah ketika katanya Pak Jokowi menawarkan proyek-proyek dengan nilai triliunan rupiah. Ini menurut saya fitnah sangat keji ya. Karena Pak Jokowi ini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kira-kira dia bisa memberikan proyek apa? Coba ya jelaskan kepada kami. Ini menurut saya adalah sebuah fitnahan yang sangat keji. Apalagi ketika melihat track recordnya Mbah Egy yang selama ini ya kan. Yang ya suka-suka semacam gitulah. Suka apa bang? Ya kadang A bilang B bilang C dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah sebuah karangan semata kalau tidak pernah bisa dibuktikan ya. Kecuali Mbak Egy bisa membuktikan ya, tapi kalau nggak bisa membuktikan itu namanya fitnah. Ini menurut saya adalah sebuah fitnah yang sangat keji. Lanjut. Itu jadi kurang seru sih. Yang kemarin itu dibandingkan yang sekarang sedang dibicarakan. Oh, seruan sekarang gitu ya. Apa yang menurut Anda kalau sekarang lebih seru? Kenapa? Gini, menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Oke. Ya, yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang Itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dilakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan dan penyuapannya triliunan rupiah. Proyek ya. Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang. Yang saya harus sadari, itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya Jokowi, saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Ya. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Oke, saya koreksi, bukan soal menghentikan perkara, tapi Anda mengatakan minta maaf, kira-kira gitu kan? Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf, dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah? Clear ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman, kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain, kepada Bung Beni tadi, Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli, bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf? Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek. Saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya.
Mungkin dimulai, nah sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu Katanya soal Jangan ijazah dipotong palsu. dulu Mas. enggak, Jangan dipotong. jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, Lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan. ya lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangin dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan, atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan, nah itu yang tadi saya tanya, nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf, apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak? Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat. Jadi sekarang Rasman aja. Nah, ya kan? Tidak kalah panjang pembahasannya. Pak Jokowi dituduh menawarkan proyek triliunan kepada Mbah Egy. Intinya itu. Intinya. Gak ngerti dah ya, gak perlu saya komentari lagi. Kok ada orang macam yang kayak gini. Udah bersalah, takut dipenjara, meminta maaf. Setelah minta maaf, dia lagi-lagi memfitnah orang yang dimintai maaf. Ini neraka jahanam lah pokoknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.